atau ada kendala karena ini sangat mendukung sekali untuk pengolahan data atau pencarian data bagi teman-teman EP atau khususnya di teman-teman pojok statistik. Selain itu, eh, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi pada eh, materi yang telah berkenan mengisi waktu weekendnya ya, mendampingi adik-adik di pojok statistik ini, dan semoga nanti eh, apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, ini Mas Dinov sudah anggap-anggap ini. Nanti malah ketiduran. Jadi ngopi dulu. Oh, puasa ya, Mas Dinov ya? Masih puasa kan? Puasa Pak, puasa Pak. Masih ya. Oh ya udah. Ya, jadi sekali lagi didengarkan, diperhatikan baik-baik. Kalau ada catatan di samping kertas, pulpen disiapkan atau Excel-nya, dan kita ikuti secara serius ya terkait pelatihan agen pojok statistik yang pertama ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Pak Jejen untuk sambutannya pada siang hari ini. Selanjutnya, sambutan dari Ibu Ari Thoibatul Ittihar selaku Koordinator dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Kepada Ibu Ari, kami persilahkan. Ya baik, terima kasih Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih adik-adik atas semangatnya ya untuk tetap melanjutkan agenda dari Bispota tadi. Sekarang ada pelatihan agen, luar biasa sekali semangat adik-adik, dan salam sehat juga Bapak Jejen. Iya, Bu. Kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi. Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya, amin. Semoga sehat-sehat. Bapak Ibu dosen, agen-agen statistik ya. Untuk pembinaan agen statistik kali ini, kita akan membahas pencarian data makro ya di website, lalu bagaimana mengolahnya di Excel ya, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Ajwa atau Kakak Ajwa ya. Boleh agar lebih dekat ya kita menyapanya, karena sepertinya nggak berbeda jauh dengan adik-adik ya usianya. Kalau sama saya mungkin agak jauh ya. Kalau sama adik-adik mungkin seumuran ya sama Kakak Ajwa. Nggak terlalu jauh lah usianya. Nah, pada kesempatan ini beliau sudah mempersiapkan materi yang sangat luar biasa ya adik-adik. Bisa disimak dengan baik. Nanti pencarian data, terutama di pencarian data makronya ini, pastikan kita semua bisa mengeksekusi dengan baik apabila kita ingin mencari data BPS, bagaimana juga mendownloadnya dan mengolahnya di data Excel. Kebetulan untuk tugas infografis juga ya, infografis itu ada banyak sekali target kita di tahun ini. Nah, bagaimana dari data tersebut kita olah menjadi di Excel ya, kita olah di Excel sedemikian rupa untuk dapat disajikan. Kita juga perlu selain infografis ya terkait apa lagi ya? Ya, mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut ya dengan Ibu Ajwa tentang pengolahan data di Excel. Monggo adik-adik yang mempunyai pengalaman mengolah data dan ada kendala, monggo disampaikan pertanyaannya. Lalu jika ada keinginan atau ada pertanyaan lain terkait pencarian data BPS dan pengolahan di Excel, monggo disampaikan, karena kebetulan di satu platform pembinaan ini ya, jadi mumpung di satu acara ini kita sampaikan pertanyaan semaksimal mungkin. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih juga kepada Ibu Ajwa ya sudah meluangkan waktunya
di Sabtu yang siang ini, di bulan Ramadan ini, semoga segala ini ya semangat akan dicatat sebagai ibadah. Begitu juga dengan adik-adik agen. Baik, terima kasih eh, sekali lagi saya ucapkan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arya atas sambutannya. Mungkin selanjutnya, kemudian dengan penuh kebanggaan, kami ingin memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Baik Ajwa Suswantari, AMD Stats, selaku statistisi terampil BPS Provinsi Jawa Timur. Sebelum kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh beliau, saya ingin menyapa Ibu Ajwa terlebih dahulu nih. Halo Ibu Ajwa. Halo Andini, suara saya jelas ya? Suaranya jelas, Ibu. Selamat siang, bagaimana kabarnya, Ibu Ajwa? Iya, selamat siang. Alhamdulillah baik ya, masih eh, kuat puasa. Alhamdulillah, sehat ya, Ibu. Ya. Sepertinya teman-teman agen juga sudah tidak sabar untuk segera mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ajwa ini nih. Lalu mari kita dengarkanlah ya teman-teman dengan seksama materi tentang pelatihan pencarian data makro serta pengolahan data di Excel yang akan disampaikan oleh Ibu Baik Ajwa Suswantari, yaitu statistisi terampil BPS Provinsi Jawa Timur. Kepada Ibu Ajwa, kami persilahkan. Ya, terima kasih Andini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Yang saya hormati Ibu Arih Thayyibatul Izdihar selaku koordinator pojok statistik ya dari BPS Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada juga Bapak Muhammad Zainuddin selaku wakil koordinator pojok statistik dan beberapa dosen pembina juga yang hadir ya di ruangan Zoom gitu ya. Dan yang saya banggakan teman-teman panitia beserta teman-teman agen pojok statistik, terima kasih atas semangatnya. Siang-siang kita belajar ya, belajar tentang gimana sih cara mencari data makro di website BPS, kemudian gimana cara mengolahnya. Jadi untuk materi siang ini secara keseluruhan itu sebenarnya masih dasar-dasarnya saja begitu ya. Jadi harapannya teman-teman di sini nanti bisa lebih apa ya bisa lebih fasih gitu dalam menggunakan atau mencari data makro yang tersedia di website BPS gitu ya. Nah, harapannya juga semoga nanti ilmu yang didapatkan di sini nggak cuma berhenti di teman-teman, tapi bisa dibagikan juga ke teman atau kerabatnya yang lain. Jadi ilmunya nggak berhenti di sini nih. Jadi bisa dipakai juga untuk berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Baik, silakan dilanjutkan. Iya, ini panggilnya kakak aja ya. Semua di sini Gen Z, masih Gen Z kan ya? Iya, Ibu. Kelahiran, Rata-rata masih Gen Z. kelahiran berapa kalau Andi nih? 2005, teman-teman Oh, rata-rata 2005, 2006. oh ya, oke. Boleh dilanjut slide-nya? Hah? Jadi nanti manggilnya kakak aja ya, karena saya juga Gen Z nih, Gen Z awal sih. Kelahiran 2002. Ini sambil perkenalan sedikit aja ya. Jadi kalau untuk kegiatan pelatihan ini sebenarnya bakal lebih seru kalau offline ya, tapi nggak apa-apa dengan apa ya kita memaksimalkan waktu yang ada dengan online dulu. Jadi nanti kalau ketika ada waktu, semoga bisa pelatihannya itu offline ya. Jadi kita bisa interaksi secara langsung, bisa diskusi secara langsung gitu ya. Oke. Kenapa sih kita belajar mengolah data? Kenapa kita harus belajar mengolah data nih teman-teman? Jadi ada banyak sekali alasan kenapa kita harus belajar mulai mengolah data. Nah, beberapa di antaranya mengolah data itu sebagai bekal kita untuk menghadapi era digital gitu. Di era digital ini kemampuan mengolah dan menganalisis data itu sangat diperlukan, apalagi bagi mahasiswa ya seperti teman-teman di sini yang nantinya akan menyusun tugas akhir atau skripsi.
Nah, sedikit cerita teman-teman. Waktu lagi scroll sosmed gitu, ada yang cerita kan biasanya di sosmed banyak cerita gitu kan. Nah, ada yang cerita kalau dia itu eh, gagal dalam apa ya, tes kerja gitu, tes kerja saat interview, dia mengatakan dia tidak bisa mengolah data menggunakan Excel gitu. Nah, karena hal itu orang ini nggak diterima gitu dalam bekerja. Nah, kan sayang banget kan, padahal sebenarnya Excel itu mudah untuk kita explore gitu. Nah, kalau karena hal itu kita malah hilang kesempatan gitu untuk bekerja ataupun kesempatan-kesempatan baik yang lain, kan sayang banget gitu teman-teman. Nah, mumpung sekarang kita punya waktu nih untuk belajar bareng-bareng, kita maksimalkan waktunya. Jadi itu tuh menunjukkan bahwa penting banget loh kita bisa mengolah data di era digital seperti sekarang ini. Oke, selanjutnya dengan mengolah data kita bisa mendapatkan informasi dengan lebih jelas. Nah, ibaratnya data mentah ya, kita sebutnya data mentah, data yang belum diolah itu kita sebut sebagai data mentah. Nah, data mentah ini sebagai eh, bagian-bagian atau potongan-potongan puzzle gitu ya. Nah, potongan-potongan puzzle ini ketika belum bersatu, itu kan kita tidak bisa melihat gambarnya secara utuh ya. Nah, ketika kita mengolah data, itu sama dengan proses menyusun puzzle-puzzle tadi gitu. Nah, nanti ketika puzzle-nya sudah apa namanya, sudah tersusun, nah itu kan sudah terlihat tuh gambar dari kumpulan puzzle itu seperti apa. Nah, begitu pula dengan informasi. Nah, informasi itu ibaratnya seperti puzzle yang sudah tersusun secara rapi tadi. Nah, ketika data belum diolah, itu kan kita sulit ya, sulit untuk memahaminya gitu. Jadi kita harus olah dulu, kemudian baru kita bisa mendapatkan informasi dengan lebih jelas gitu. Selanjutnya, dari mengolah data, kita bisa menemukan pola, tren, dan hubungan dalam data. Nah, dengan pengolahan data ini, kita bisa tahu tuh, oh ternyata pola data ini tuh punya pola gitu. Dari waktu ke waktu polanya bagaimana sih gitu. Jadi kita bisa tahu dari mengolah data tadi. Nah, selanjutnya, dari mengolah data ini juga dapat meningkatkan efisiensi dalam analisis atau pelaporan. Nah, proses analisis dapat dilakukan lebih cepat dan hasilnya dapat disajikan secara sistematis melalui tabel, grafik, maupun ringkasan informasi. Nah, ini bakal bermanfaat banget ketika nanti teman-teman diminta untuk menyusun suatu laporan, diminta untuk melaporkan sesuatu gitu. Jadi kita harus olah dulu datanya. Nggak mungkin kan kita langsung sodorin data mentah tadi gitu. Sementara dalam pelaporan itu harus disajikan data atau ringkasan yang jelas yang dapat memberikan informasi gitu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Eh, Jadi gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya nggak cuma ini sih alasan dibalik kenapa sih kita harus ngolah data. Ada banyak alasan lain gitu ya. Nah, kemudian untuk tujuan pelatihan siang ini, yang pertama, teman-teman diharapkan mampu gitu melakukan pencarian data makro melalui website BPS. Jadi website BPS itu sekarang udah terbilang lebih oke lah gitu tampilannya. Jadi jadi pastinya lebih mudah untuk diakses. Jadi kita bisa mencari data yang kita butuhkan secara lebih cepat gitu ya. Selanjutnya, tujuan kedua itu memahami konsep dasar pengolahan data di Excel, kemudian mampu menerapkan fungsi statistik dasar di Excel, menganalisis data menggunakan pivot table, dan menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik. Selanjutnya, kita masuk ke pencarian data makro melalui website BPS. Jadi, teman-teman di sini bisa, di sini udah standby laptop semua kah atau gimana? Nah, kalau yang udah standby laptopnya, udah buka laptop, bisa dibuka website BPS Jatim.
Kayak kalau BPS Jatim itu websitenya jatim.bps.go.id. Sebagai informasi ya teman-teman, untuk BPS itu punya kantor di seluruh kabupaten kota di Indonesia dan di seluruh provinsi gitu. Jadi ada kantor kabupaten, kota, dan ada kantor provinsi. Jadi kalau untuk di wilayah Jawa Timur, itu alamat websitenya jatim.bps.go.id. Secara tampilan, websitenya sama. Jadi untuk apa namanya website di kantor provinsi maupun di kabupaten kota itu tampilannya sama gitu. Yang membedakan hanyalah isinya, isi datanya gitu ya, atau konten-konten data yang ada. Nah, pertama kita akses dulu websitenya untuk BPS Jatim, jatim.bps.go.id. Nah, di situ ada beberapa menu ya. Yang pertama ada beranda, rencana terbit, produk, layanan, dan informasi publik. Nah, karena kita ingin memanfaatkan produk dari BPS ini, kita ingin mencari data makro ini, nah kita bisa ke menu produk gitu ya. Nah, di produk ini juga ada banyak sekali pilihan gitu. Ada publikasi, berita resmi statistik, statistik menurut subjek, tabel dinamis, data sensus, data ekspor-impor, direktori, infografik, berita dan siaran pers, dan hingga metadata. Metadata itu adalah data, informasi dari data gitu. Nah, kalau teman-teman mahasiswa biasanya itu kan butuh data cepat gitu ya. Biasanya langsung mengarah atau menuju ke tabel dinamis gitu. Jadi biasanya teman-teman yang tingkat akhir atau lagi menyusun skripsi gitu ya, mencari datanya itu di menu produk, kemudian masuk ke tabel dinamis. Bisa slide selanjutnya. Oke, nah ini untuk tampilan tabel dinamis tadi. Tadi kan kita sudah klik produk tuh. Nah, di produk kita pilih tabel dinamis. Nah, ketika sudah klik tabel dinamis, itu nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti kita tinggal pilih data apa yang kita butuhkan, begitu ya, teman-teman. Nah, di sini kita pilih dulu subjeknya apa. Kalau di sini contohnya pilih statistik, demografi, dan sosial. Kemudian subjeknya apa nih dari demografi dan sosial ini? Kalau di sini contohnya itu ada kependudukan dan migrasi. Nah, nanti kita bisa pilih lagi tuh tabel atau indikator apa yang pengen kita cari gitu. Yang kita butuhkan tuh tabel apa nih gitu. Nah, setelah kita pilih, kita bisa pilih tahun dan turunan tahunnya. Jadi, nanti teman-teman tentukan dulu nih, butuhnya tuh data makro yang apa sih gitu. Jadi nanti bisa diakses di bagian tabel dinamis, dipilih kategori subjeknya dan nama tabelnya. Setelah diklik, kita pilih tahunnya. Kira-kira butuhnya data tahun berapa sih gitu. Kalau ini saya bisa share screen nggak ya? Boleh dikasih akses supaya bisa langsung praktek ya. Ada yang udah coba buka websitenya, website BPS Jatim? Oke, minta akses share screen ya. Oke, sebentar. Oke, ini sudah terlihat. Sudah, Ibu. Oke. Nah, jadi ini ketika kita sudah buka websitenya ya, jatim.bps.go.id, nanti akan tampil seperti ini. Kemudian kita masuk ke produk. Misal teman-teman mau lihat produk yang lain, ada publikasi juga, bisa diklik yang publikasi. Nah, nanti sebenarnya produk kita tuh banyak sekali ya. Tapi karena hari ini kita fokusnya ke data makro, jadi kita pilih di bagian produk ini tabel dinamis, langsung aja ya. Jadi untuk di tabel dinamis ini kita langsung pilih mulai dari untuk kategori subjeknya ada statistik demografi dan sosial, statistik ekonomi, statistik lingkungan hidup dan multidomain.
Nah, ini kita pilih misal teman-teman mau cari data apa nih? Teman-teman di sini semester berapa ya? Semester 2, Ibu. Semester 2, oke. Nah, nanti ini bisa jadi bekal nih, misal nanti di semester lanjutan, itu pengen bikin karya tulis atau pengen menyusun skripsi atau tugas akhir tadi ya. Nah, kalau di sini misal di statistik ekonomi ya. Statistik ekonomi, kemudian kita cari di sini. Di sini sudah ada pilihan-pilihannya ya, kita tinggal memilih apa yang sudah ada di websitenya begitu. Misalkan kita pengen mencari pariwisata, data pariwisata. Apa aja nih yang ada di data pariwisata gitu. Nah, di sini muncul judul-judul tabel atau indikator yang bisa kita unduh datanya. Nah, misalkan ini jumlah kedatangan wisman atau wisatawan mancanegara. Nah, di sini ketika sudah diklik, itu akan muncul data tahun berapa yang bisa kita pilih gitu. Loading ya, sebentar. Nah, ini ada tahun 2023, 2022, 2021, ini datanya dari tahun 2016 ya. Nah, kita tinggal pilih, kita tuh butuhnya data tahun berapa sih untuk tabel jumlah kedatangan wisman ini gitu. Nah, misal kita pengen pilih semua, kita tinggal centang yang ini, kemudian kita ke bawah lagi. Nah, di sini ternyata dia ada pilihan bulannya juga. Ternyata data ini merupakan data bulanan gitu ya. Jumlah kedatangan wisman di setiap tahun itu tersedia eh, dalam bulanan, periodenya bulanan gitu. Nah, setelah kita sudah pilih tadi, maka kita klik tambah. Nah, ketika sudah klik tambah, nanti akan muncul tuh ringkasan data yang kita minta. Ternyata data yang kita minta tadi, dia periodenya selama 8 tahun gitu. Dan sebagainya. Kemudian kita klik submit. Setelah diklik submit, dia akan muncul data seperti ini ya. Kita bisa unduh. Nah, ini kan tadi data dari tahun 2016 hingga 2023 dan tersedia secara periodenya itu bulanan begitu ya. Nah, setelah kita submit, datanya nanti kan keluar seperti ini. Setelah kita periksa dan oh oke, ini data yang aku butuhkan begitu kan. Ketika sudah merasa yakin dengan data ini, data yang dibutuhkan, kemudian kita masuk ke menu unduh dan bisa diunduh dalam bentuk Excel maupun CSV gitu ya. Kita coba klik, nah nanti dia akan muncul di bagian unduhan gitu ya, bagian download. Itu teman-teman bisa buka filenya, kita coba buka ya. Berarti yang itu masih di website ya. Nah, ini tampilan data yang udah kita download tadi. Jadi bisa langsung dipakai teman-teman. Maksudnya kita kan sudah milih nih data yang kita butuhkan tuh data apa, kemudian tahun berapa. Nah, nanti yang diunduh itu tampilannya seperti ini. Dari tahun 2016 hingga 2023. Kemudian data per bulannya bagaimana. Nah, ini bisa langsung teman-teman olah nantinya gitu kan. Ada banyak sekali data yang bisa diakses ya di website BPS. Nah, coba teman-teman ada yang mau share screen sudah mengakses websitenya. Sorry. Ada yang mau langsung coba ini nunjukin, oh aku bisa nih akses websitenya gitu. Ada yang ini enggak?
standby laptop. Hmm. Atau pakai HP semua nih Zoom-nya. Oke. Kita lanjut dulu deh kalau gitu ya. Lanjut dulu, boleh ditampilin lagi slide-nya. Ini yang tadi ya. Selanjutnya, slide berikutnya. Keluar ya. Nah, jadi eh, gitu ya teman-teman. Nah, misal teman-teman juga mau cari data wilayahnya kabupaten gitu, tinggal cari website BPS kabupaten kotanya. Jadi nanti tampilannya sama kayak tadi, cara aksesnya sama. Nah, nanti akan muncul tuh data-data apa yang bisa kita unduh data makro tadi ya. Selanjutnya, nah ini yang tadi ya. Setelah kita pilih datanya, pilih tahunnya, kita submit datanya, kemudian kita lihat dulu nih tampilan tabelnya. Oh, oke, ini data yang aku butuhkan gitu. Jadi nanti tinggal diunduh. Selanjutnya, nah, kita ke pengolahan data di Excel. Jadi kalau kita mau mengolah data itu supaya hasil olahan datanya itu benar, hasil akhir pengolahannya itu benar, maka sebelum kita melakukan analisis atau pengolahan tadi, datanya harus bersih dan konsisten. Contoh masalah yang seringkali terjadi pada data kita itu ada data duplikat, kemudian ada data kosong, kemudian formatnya itu masih belum sama atau tidak konsisten, dan bisa jadi ada juga kesalahan input datanya gitu. Selanjutnya ada beberapa fungsi statistik dasar, ya, fungsi statistik dasar di Excel. Ini mungkin teman-teman sering pakai ya, jadi kayak beberapa ukuran yang sering digunakan, formulanya ada min, median, modus, standar deviasi. Nah, kalau untuk formula atau rumus yang dipakai di Excel itu ada, kalau untuk min itu pakai average gitu kan, average, median, mode untuk modus, dan standar deviasi gitu ya. Nah, kalau teman-teman di sini apa udah atau kalau di kampus apa ada mata kuliah yang mengajarkan pengolahan data di Excel, Kak? Ada. Di semester berapa, Asya? Di semester 4, di semester 3 kemarin. Oh, oke, semester 3. Nah, tadi kan ada yang semester 2 ya. Jadi belajarnya duluan nih, belajar pengolahan datanya. Nah, yang gitu teman-teman. Nah, kalau yang ini masih ini ya, masih bisa dibilang statistik dasar di Excel-nya. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ada juga yang namanya pivot table. Pivot table ini sebenarnya buat apa sih gitu kan? Pivot table ini adalah salah satu tools atau alat yang dapat kita gunakan, kita manfaatkan gitu ya untuk merangkum data dalam jumlah besar, kemudian kita bisa membuat tabulasi silang, dan menganalisis data berdasarkan kategori. Jadi, misal kita punya data, raw data tadi, data mentah ya, yang belum diolah sama sekali, dan itu kan kita masih masih susah gitu dalam membuat kesimpulan atau mencari informasi dari data-data yang masih mentah itu kan. Jadi kita bisa pakai pivot table ini nih untuk merangkum data dalam jumlah besar tadi. Nah, contoh analisis atau contoh pengolahan yang dapat kita pakai menggunakan pivot table ini, misal kita mau cari jumlah responden per kategori. Nah, nanti misalkan teman-teman di tingkat akhir ketika menyusun skripsi gitu ya kan, bikin kuesioner. Nah, nanti kan ada responnya tuh, ada data-data yang masuk dari responden gitu kan. Nah, nanti pengen dicari gimana cara mencari jumlah responden per kategori. Kalau umumnya biasanya ya, biasanya bikin mahasiswa tingkat akhir yang lagi skripsian itu cari data atau mengumpulkan datanya itu
pakai Google Form gitu, pakai Google Form. Nah, untuk Google Form sendiri, teman-teman tahu kan kalau Google Form itu dia satu respon itu satu baris gitu kan. Jadi misalkan kita respondennya ada 100 gitu. Ada 100. Nah, nanti di form responnya ada 100 baris gitu, 100 baris dari data respondennya. Nah, itu kita pengen olah lagi nih, pengen cari tahu berapa sih jumlah responden per kategori data yang kita cari tadi gitu. Kemudian ada bisa juga kita menggunakan pivot table itu untuk mencari total penjualan per wilayah atau rata-rata nilai per kelas. Jadi untuk pivot table ini sangat bermanfaat sih karena dari data yang awalnya eh, masih berantakan gitu ya, masih tersebar, kita belum bisa mengambil kesimpulan apa-apa dari data tersebut. Nah, dengan pivot table ini dapat lebih memudahkan kita gitu dalam mengambil informasi dari data yang ada. Nah, cara untuk buat pivot table ini sangat mudah ya, that simple, simple ya untuk pembuatan pivot table ini. Yang pertama itu kita blok dulu data yang sudah kita punya, yang ingin kita rangkum gitu ya. Kita blok, kemudian kita klik insert, insert yang ada di bagian atas Excel ya. Selanjutnya kita pilih pivot table. Nah, nanti yang menjadi apa ya? Bagian yang agak tricky mungkin ya. Yang agak tricky itu ketika kita menentukan variabel pada baris, pada kolom dan pada nilainya gitu. Jadi sebenarnya kita bebas yang menentukan variabel mana nih yang bakal jadi barisnya, variabel mana yang bakal jadi kolomnya. Itu sebenarnya kebebasan dari kita, tapi eh, ada bagian dari data yang perlu kita apa ya, formatnya itu kita sesuaikan gitu. Jadi ketika dimasukkan ke dalam pivot table, dia dapat terbaca sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Nah, untuk pivot table ini dapat membantu kita melakukan analisis data lebih cepat dan fleksibel. Selanjutnya, nah, selain pengolahan data dari pivot table tadi, ada juga visualisasi data. Nah, Excel tuh sudah menyediakan banyak sekali fitur ya, fitur untuk visualisasi data. Grafik-grafiknya itu juga udah bagus-bagus, udah banyak gitu ya. Nah, jadi visualisasi data ini untuk apa sih sebenarnya gitu kan? Jadi dari data-data yang kita punya tadi, ketika kita ingin sampaikan ke orang lain, maka kita akan lebih mudah menyampaikannya melalui visualisasi gitu ya. Jadi visualisasi ini dapat membantu kita menyampaikan hasil pengolahan dengan lebih jelas. Nah, jenis visualisasi atau grafik yang sering digunakan itu ada column chart atau kemudian ada pie chart, line chart, dan lain-lain. Jadi ketika kita presentasi nih, misal nanti di seminar proposal, seminar apa sidang tugas akhir, sidang skripsi gitu kan. Nah, di slide presentasi kita itu akan lebih bagus ketika kita melakukan visualisasi untuk data yang kita gunakan gitu. Jadi nanti di eh, apa ya, di paparannya itu ditampilkan visualisasi datanya, kemudian kita jelaskan nih kepada audiens kita, kepada dosen-dosen pembimbing ataupun dosen penguji kita, oh begini loh data yang kita punya tuh kayak gini, tampilannya begini. Kemudian dari situ kita bisa mudah gitu dalam memberikan interpretasi atau penarikan kesimpulan dari data-data yang ada. Kemudian dari visualisasi itu juga kita bisa memperjelas lagi, bisa membandingkan antara dua data atau lebih. Nah, kita juga bisa menampilkan tren data itu. Oke, kalau untuk mahasiswa, contoh penerapannya, penggunaan Microsoft Excel dalam pengolahan. Nah, ini beberapa di antaranya ya. Ada analisis data untuk penelitian, kemudian pengolahan data kuesioner yang tadi ya. Jadi teman-teman umumnya mengumpulkan data itu melalui Google Form tadi, bikin kuesionernya disebarkan lewat Google Form tadi gitu ya. Kemudian teman-teman mau menganalisis suatu nilai, itu juga bisa pakai Microsoft Excel. Nah, selanjutnya bisa bikin visualisasi tadi, pembuatan tabel dan grafik, kemudian ada analisis data survei. Nah, ini tuh sangat membantu ya, skill-skill seperti ini akan sangat membantu teman-teman untuk ini ya penyusunan
skripsi maupun nanti penyusunan tugas akhirnya gitu. Nah, kalau misalkan di kepanitiaan nih, kepanitiaan misalnya ya, kita pengen tahu data anggota kepanitiaan kita atau organisasi gitu ya. Kita pengen tahu, oh ternyata anggota organisasi kita ini jumlah anggotanya yang laki-laki ada sekian, yang perempuan ada sekian. Nah, dengan kita mencari tahu hal-hal seperti itu, kita sedang mengumpulkan data. Nah, itu kita bisa olah dan bisa kita bikin visualisasinya itu lewat Excel juga. Jadi kan kita udah punya data nih, kan sayang kalau nggak diapa-apain kan, kayak padahal dari data itu kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas yang bisa membantu kita dalam merumuskan suatu keputusan atau suatu kebijakan lah gitu ya. Oke, selanjutnya selanjutnya kita akan praktik ya teman-teman. Tapi sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Nah, teman-teman yang ada di sini ada 45 nih partisipannya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget Nah, dipersilakan untuk bertanya ya, teman-teman. Bisa raise hand atau bertanya lewat kolom chat. oke. Udah kayaknya udah familiar gitu ya sama data sama Excel gitu. Cuma mungkin nanti yang bakal kita maksimalin itu pengolahan untuk visualisasi, pivot table, terus sama gimana sih mengakses website BPS tadi gitu kan. Oke. Di sini ada yang mau ini nggak mau volunteer share screen pencarian data dulu, pencarian data makro di website BPS. Ada nggak? Atau udah kepikiran mau wartakjil nih jam segini? Iya nih, siang-siang. Tapi di tempat teman-teman nggak hujan angin kan? Aman nggak? Kebetulan aman sih Bu kalau di rumah saya itu. Tapi yang kemarin itu Bu, Ya, betul. Hati-hati ya ke di jalan mungkin. Nah, Andini kalau boleh tahu asalnya dari mana? aku dari Sidoarjo Ibu. Oh, lagi oke di Sidoarjo. Nah, misalkan Andini nih yang pengen cari tahu data tentang kemiskinan di Sidoarjo. Nah, bisa cari di website BPS Kabupaten Sidoarjo gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau carinya di level provinsi, berarti datangnya ke website S Provinsi Jawa Timur. Oke, sebentar. Gimana teman-teman? Ada yang sudah coba mendownload datanya, data makro di website DPS? Yang udah mungkin boleh raise hand. Oke, bisa diakses lewat HP juga. Jadi nggak mesti pakai laptop sih. Jadi bisa diakses lewat HP pencarian data makronya ya. Nah, ini aku coba share file. Saya coba share ini ya, file Excel data inflasi. Ini data inflasi. Oke, lagi nih. Nah, jadi ini ada data inflasi yang saya kirimkan di kolom chat ya. Mungkin teman-teman bisa akses dulu.
Saya coba dibuka. Nah, data ini didapatkan dari website BPS tadi. Jadi, data makro ya. Jadi, data makro itu ada dan dapat diakses secara gratis di website BPS. Itu sangat memudahkan ya ketika ingin atau ketika membutuhkan suatu data gitu. Nah, di sini udah ada data inflasi. Saya coba share screen ya. Kita akan praktek menggunakan pivot table. Jadi sebenarnya untuk materi hari ini batas ini sih, maksudnya masih mungkin pengenalan gitu ya, atau dasar-dasar dulu. Nah, ini sudah tampil belum ya? Sudah, Ibu. Oke. Nah, jadi dari data inflasi ini merupakan inflasi menurut kelompok pengeluaran. Nah, menurut pengeluaran itu ada banyak, ada pengeluaran secara umum, kemudian pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, dan sebagainya. Teman-teman bisa buka di file itu ya, di file Excel yang sudah saya bagikan. Nah, untuk di sini datanya itu ada dari tahun 2020 hingga 2025 untuk setiap kelompok pengeluaran. Nah, jadi ketika kita punya datanya kayak gini, nah ini kan datanya kalau di-download dari website BPS, sebenarnya tampilannya nggak gini. Tampilannya itu per tahun gitu. Jadi tahunnya itu sebagai kolomnya gitu. Nah, kalau di sini saya coba jabarkan sebagai contoh ya, sebagai contoh bagaimana ketika kita mempunyai data yang masih berantakan atau data yang masih mentah lah gitu ya. Dari sini kan apa yang bisa kita ambil dari sini? Apa informasi yang kita dapatkan? Coba teman-teman lihat di sini ada sebanyak, nah ada sampai 856 baris. Nah, jadi ada beberapa kategori pengeluaran ya. Selain yang umum tadi ada penyediaan makan minum, kemudian data-data ini tersedia untuk tahun 2020 hingga 2025. Nah, untuk 2025 itu hanya sampai bulan November, yang Desembernya belum tersedia di websitenya. Jadi kita cuma punya data sampai bulan November aja. Nah, ketika kita punya data kayak gini, maka kita belum bisa melakukan pengambilan informasi nih dari data ini, masih terlalu berantakan, masih terlalu mentah gitu untuk kita eh, apa ya untuk kita analisis. Jadi kita butuh untuk melakukan pengolahan nih pada data yang ada. Untuk di sini teman-teman bisa pilih atau blok dulu semua datanya. Bisa dengan mengklik Ctrl A, Ctrl A. Nah, dia sudah terpilih semua nih sampai baris ke 856. Nah, sesuai langkah yang sebelumnya saya jelaskan, kita ingin membuat pivot table tadi. Setelah kita blok data, kita masuk ke bagian insert nih di sini. Insert, kemudian kita klik yang pivot table. Nah, untuk pivot table ini ada beberapa pilihan. Apakah kita mau em, meletakkan hasil pivot table-nya itu di halaman yang sama atau di file yang sama, atau ingin menaruhnya di file yang berbeda gitu. Nah, kalau ingin eh, taruh di worksheet atau bagian halaman yang sama, itu kita bisa pilih existing worksheet. Nah, existing ini adalah bagian existing worksheet ini nanti bagian dari pivot table-nya akan muncul di halaman yang sama dengan data yang kita punya ini. Misalkan kita pilih new worksheet, dia akan muncul di worksheet yang baru gitu. Jadi kita punya beberapa sheet di sini. Nah, kita coba pakai yang existing ini ya. Kalau yang existing berarti kita harus pilih dia maunya muncul di mana. Kita pengennya pivot table-nya muncul di mana gitu. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti dia akan tampil seperti ini. Pivot table-nya ya. Yang menjadi bagian cukup ini ya, trik kita ya kita menentukan nih
kita pengen data apa, kita pengen menampilkan data apa. Kalau tadi di sini data mentahnya cuma sampai kayak gini nih, cuma kayak gini aja, apa yang kita bisa ambil gitu kan belum ada. Jadi kita coba masukkan data-data ini, kita kelompokkan yang mana yang menjadi baris, yang mana menjadi kolom. Kemudian kita tentukan dari data itu kita pengen melihat nilai apa gitu. Karena ini merupakan data inflasi, tentunya kita pengen melihat value atau nilai inflasinya gitu ya. Nah, kita coba masukkan kelompok pengeluaran inflasi ini di bagian rows, di bagian baris ya. Kita tinggal tarik aja. Pertama kita arahkan ke data yang ingin kita jadikan baris, kemudian kita tarik ke bagian rows. Gitu. Oke, selanjutnya dia akan tampil seperti ini. Dia akan menjadi baris ya, kelompok pengeluaran inflasi. Nah, ini ada beberapa kelompok pengeluaran inflasi. Nah, ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari data yang sudah kita blok tadi gitu ya. Nah, kemudian kita tentukan apa nih yang ada di bagian kolomnya. Kita pengen melihat tahun misalnya. Nah, nanti dia akan tampil seperti ini. Akan menampilkan di bagian rows atau di baris itu adalah kelompok pengeluaran inflasi, sementara di bagian kolomnya itu menampilkan tahun sesuai dengan yang sudah kita letakkan di bagian sini ya. Selanjutnya untuk di value, untuk value ini dia formatnya itu sum atau jumlah nilai ya. Nah, kita pengen melihat inflasi, maka kita taruh di sini. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita seenggaknya sudah memiliki tabel yang lebih bermakna gitu. Karena dia sudah dikelompokkan nih, oh di tahun 2020 untuk untuk kelompok pengeluaran inflasi informasi, komunikasi, dan jasa keuangan itu nilainya sekian persen gitu kan. Nah, kalau untuk yang ini satuannya persen ya teman-teman. Jadi kita harus ingat gitu, satuan data itu apa, supaya ketika membaca atau menyimpulkan data itu kita tidak salah ya. Nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, ketika kita ingin mengetahui nih, oh kita pengen tahu share dari informasi komunikasi dan jasa keuangan terhadap keseluruhan persentase di tahun 2020 ini gimana sih caranya? Nah, kita tinggal klik kanan. Kita klik dulu kolom yang ini, kemudian kita klik kanan. Nah, nanti kita pilih show values as percent of grand total. Atau kolom total. Nah, jadi setiap kolom ini kan merupakan tahun ya. Jadi di tahun 2020 untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan itu inflasinya sebesar 0,52% terhadap keseluruhan inflasi yang terjadi di Jawa Timur gitu. Misal contohnya ya. Kan teman-teman mau urutin nih, mau mengurutkan inflasi dari yang tertinggi hingga yang terkecil atau sebaliknya. Masih sama caranya, klik kanan dulu, klik kanan kemudian di sort ini dipilih pengennya yang mana, butuhnya yang mana gitu. Nah, kalau yang ini adalah share dari inflasi terendah hingga tertinggi. Oh, ternyata di tahun 2020 itu perawatan pribadi dan jasa lainnya itu menyumbang inflasi tertinggi terhadap keseluruhan inflasi yang terjadi di Jawa Timur begitu. Nah, dari sini kan kita pengen tahu, oh kok di kelompok ini dia inflasinya tertinggi ya, emangnya ada fenomena apa sih gitu kan. Nah, jadi dari data yang ada, dari yang kita olah ini, kita jadi tahu, oh oke, ternyata di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ini inflasinya tertinggi. Nah, dari situ kita bisa mencari berita-berita ataupun data-data lain yang bisa kita bandingkan dengan data yang kita dapat ini. Ketika kelompok ini inflasinya tinggi, dia berpengaruh terhadap apa sih gitu kan. Nah, jadi tadi kan kita mengurutkan hanya di kolom ini saja ya.
Nah, jadi yang kolom lain dia tidak ikut terurut. Jadi kita fokusnya ke kolom yang kita urutin aja. Nah, misal kita mau sort lagi di tahun 2021. 2021 kita pengen menampilkan dari tertinggi, inflasi tertinggi ke inflasi terendah. Nah, dia akan tampil seperti ini. Dan ternyata di tahun 2021 ya, di tahun 2021 itu kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran itu inflasinya tertinggi loh share-nya terhadap inflasi keseluruhan di Jawa Timur yaitu sebesar 17,68% gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kalau pivot table dia ini ya, oh, balik. Ketika kita ingin mencari tahu, oh oke, di bagian informasi, komunikasi, dan jasa keuangan misalnya ya, kita pengen tahu, kan di sini hanya terdapat totalnya aja ya, total di tahun ini berapa, di tahun 2021 berapa, 2022 berapa. Nah, ini kan sudah tampil di tabel ya, tapi ketika kita ingin mencari detailnya, kita tinggal klik 2 kali di sel yang pengen teman-teman lihat detailnya gitu. Contohnya, di tahun 2020 untuk kelompok kesehatan deh. Untuk kelompok kesehatan. Kita klik, nah dia akan muncul data perincian tadi gitu. Nah, kalau di data yang sebelumnya kan di tahun 2020 untuk kesehatan kan nggak bisa langsung kita lihat dari sini kan, karena di bagian pertama itu dia menampilkan kelompok umum. Nah, sementara kalau kita mau cari kesehatan, aduh, mana nih kesehatan? Sebenarnya bisa sih kita kayak Ctrl F cari kesehatan gitu kan. Oh, oke, kesehatan di sini. Tapi kan kita membutuhkan cara yang lebih efektif ya dari itu ya. Jadi kita bikin tuh pivot table-nya, kemudian setelah kita dapat kayak gini, kita pengen tahu lagi, oh rinciannya gimana sih yang kesehatan di tahun 2020, inflasinya gimana. Ketika kita sudah klik 2 kali, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, gitu teman-teman. Untuk pivot table ya, sebenarnya masih banyak bagian lagi yang bisa kita explore ya. Nah, selain data dari data dari sel yang sudah kita blok tadi, kita juga bisa bikin kolom baru yang merupakan gabungan dari data-data yang pengen kita atau data-data yang kita butuhkan gitu. Nah, cara carinya itu di bagian kita klik dulu di bagian pivot table-nya, kemudian ke analyze. Nih, di sini ada calculation ya. Calculated field. Nah, untuk calculated field ini kita bisa menambahkan atau kita bisa membuat kolom baru. Misalkan, aku pengen tahu inflasi untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau di tahun 2020 dan 2021. Ketika digabungkan dia berapa ya gitu misalnya. Di sini kita coba namakan gabungan 2021. Nah, untuk formulanya, oh, ini harus ini. Nah, jadi misalkan, anggaplah kita bikin yang lain ya. Apa ya? Gabungan inflasi gabungan dari kelompok pengeluaran transportasi dan umum misalnya. Pokoknya nanti kita bisa bikin di sini apa yang kita butuhkan gitu. Misalkan, nah dia nanti
kalau sudah sesuai dengan formula yang kita butuhkan, kita klik add. Nah, dia udah muncul di sini nih. Tadi transportasi umum. Dia coba kita masukkan ya. Nah, dia sudah muncul di sini. Nah, karena dia itu tadi, oh ini di value ya. Trans umum. Nah, tadi dia value-nya kan apa tadi? Coba kita lihat lagi. Di bagian analyze. Tuh. Hmm. Jadi sebenarnya ini untuk ngasih tahu aja sih, sebenarnya kita tuh bisa bikin kolom baru yang merupakan gabungan dari kolom-kolom yang lain gitu. Nah, kalau yang tadi di value ini dia defaultnya atau bawaannya untuk Excel itu dia sum atau penjumlahan ya, penjumlahan dari nilai-nilainya. Nah, kalau misalkan kita pengen mengubahnya itu bisa di value field settings. Nah, apakah kita pengen mencari nilai terendahnya kah, nilai maksimalnya kah, rata-rata, ataupun jumlah datanya. Coba pilih yang min. Nah, min of inflasi. Jadi yang tampil atau nilai yang tampil di tabel ini, di pivot table-nya adalah nilai minimal inflasi atau nilai terendah inflasi untuk kelompok pengeluaran yang ini di tahun ini gitu. Kalau misalnya kita klik lagi, nah dia kan kayak gini tampilannya. Ternyata ketika kita sudah klik rinciannya, oh benar ya, ternyata di tahun 2020 itu inflasi terendah pada kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan itu sebesar minus 0,03%. Nah, ini bisa diganti-ganti, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman aja sih. Oke, ini banyak ya pilihannya. Kita pilih count. Semuanya 12. Kenapa 12? Karena ada 12 bulan. 12 bulan yang ada nilainya. Sementara untuk 2025, karena tadi datanya hanya sampai bulan November, jadi dia itu tampilnya hanya 11 aja. Ya, teman-teman. Oke. Aku stop share ya. Gimana teman-teman? Ada yang ngikutin juga nggak langsung di laptopnya? Jadi ya kan tadi udah dikirim tuh datanya, bisa dicoba, bisa dieksplor lagi untuk pivot table-nya. Oke, selanjutnya kita coba untuk ini ya, visualisasi, untuk visualisasi data. Jadi untuk visualisasi data itu sebenarnya luas banget, banyak banget yang perlu kita bahas sebenarnya untuk visualisasi data. Jadi eh, tipe-tipe data tertentu itu dia hanya bisa ditampilkan pada grafik tertentu gitu. Jadi nggak semua data itu bisa kita tampilkan atau sajikan ke dalam semua bentuk grafik kan. Jadi misalnya kayak misal data sebentar. Misal data persentase dari suatu data gitu ya. Nah, untuk persentase dari suatu data itu akan lebih efektif jika kita menggunakan pie chart. Nah, untuk pie chartnya itu kan bentuknya bulat ya, seperti pie, kue pie. Nah, jadi ketika kita melihat sesuatu, melihat proporsi atau persentase sesuatu ketika dalam bentuk lingkaran, nah itu kan akan lebih mudah kita menangkap informasinya gitu kan. Kemudian untuk
data-data, misalnya kita pengen membandingkan nilai antar kategori gitu. Misalkan kita pengen membandingkan tingkat pengangguran laki-laki dan tingkat pengangguran perempuan, tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan tingkat pengangguran terbuka perempuan. Nah, kita pengen bandingin nih, gimana sih tingkat pengangguran terbukanya nih antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu kita bisa pakai grafiknya, itu bar chart. Bar chart atau diagram batang gitu ya. Jadi nanti kan antara dua kategori itu bisa terlihat nih perbedaannya. Oh, ternyata TPT untuk laki-laki itu lebih tinggi ya daripada perempuan atau sebaliknya. Nah, itu bakal lebih memudahkan kita untuk memvisualisasikannya, kemudian kita menyimpulkan gitu. Kan data itu kalau kita simpulkan secara angka atau numerik saja agak ini ya, karena manusia itu makhluk visual gitu. Jadi kita tuh lebih mudah memproses data, lebih mudah menangkap suatu informasi itu melalui gambar. Jadi alangkah lebih bagusnya ketika kita dapat menjelaskan suatu data itu dengan gambar gitu. Nah, kita juga ini kan kalau melihat gambar tuh jadi lebih seger gitu nggak sih? Oh iya ini gambarnya warnanya bagus. Nah, untuk visualisasi data, untuk pemilihan warna, kemudian komponen-komponen di dalamnya itu juga harus diperhatikan lagi. Misal untuk pie chart ya, atau diagram kue pie tadi. Nah, itu untuk data yang kategorinya presentasinya paling tinggi itu warnanya lebih gelap. Selanjutnya disusul untuk warna yang lebih muda. Dan untuk presentasi yang terendah itu warnanya lebih terang gitu. Nah, itu kayak menggambarkan apa ya? Menggambarkan seberapa besar sih persentase data dari data yang kita punya gitu. Persentase kategorinya gitu kan. Nah, kalau buat pie chart tadi, pemilihan warnanya itu bisa disesuaikan dengan seberapa besar kontribusi kategori tersebut di data yang kita punya. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kita mau lihat nih pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia kita bagusnya pakai pakai grafik apa, teman-teman? Kalau ingin melihat tren nih dari waktu ke waktu gitu kan, pertumbuhan ekonomi dari tahun sekian sampai tahun sekian, itu gimana sih kita memvisualisasikannya akan lebih bagus menggunakan grafik apa menurut teman-teman? Ada yang mau berpendapat? Mungkin bisa menggunakan grafik batang atau garis, Kak Ajwa. Oke, ya benar ya. Jadi ketika suatu data series gitu ya, kita pengen melihat perkembangan data dari waktu ke waktu itu bagusnya menggunakan grafik garis atau line chart gitu ya. Kemudian ketika kita ingin melihat hubungan antara variabel nih, misalkan hmm, hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran misalnya. Apakah ada hubungan di antara dua variabel ini? Kita bisa menggunakan visualisasi berupa scatter plot. Scatter plot ini nanti dia akan em, menjelaskan juga tuh bagaimana korelasi atau hubungan antara dua variabel tadi. Sebenarnya pengangguran sama tingkat pendidikan ini berkaitan nggak sih gitu, saling mempengaruhi satu sama lain nggak sih sebenarnya gitu. Nah, kita bisa buat visualisasinya menggunakan scatter plot. Oke, dan yang terakhir ada histogram. Nah, histogram ini, kalau misalkan teman-teman mau mengetahui nilai datanya, sebaran nilai datanya, sebenarnya masih banyak sih grafik-grafiknya. Pilihan-pilihannya ada yang merupakan akumulasi gitu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa banget untuk explore data-data yang visualisasi data yang ada di Excel-nya. Sebenarnya Excel itu juga bisa digunakan untuk ini ya pengolahan yang sederhana. Misalkan ada analisis regresi. Nah, untuk analisis regresi itu bisa juga, tapi hanya yang sederhana aja ya. Jadi kita cuma melihat korelasinya berapa dan seterusnya. Oke. Misalkan di sini aku coba share ya. Ya.
ke, nah, buatan grafik dari data PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut kabupaten kota. Nah, berarti ini kan data time series ya, data runtun waktu gitu. Berarti kita bisa pilih datanya itu kita visualisasikan dengan grafik garis line chart tadi. Oke, ini ya, sebentar. Kita coba dari pencarian data PDRB atas dasar harga konstan itu, kemudian kita coba bikin line chartnya ya. Share screen lagi ya. Nah, ini balik lagi ya ke tadi. Kita pengen cari data PDRB atas dasar harga konstan atau ADHK 2010 menurut kabupaten kota. Jadi untuk PDRB ini ada dua jenis ya, berdasarkan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Jadi kalau untuk mengukur pertumbuhan ekonomi itu kita menggunakan PDRB atas dasar harga konstan. Kenapa? Karena dari situ kita bisa melihat nih, oh ternyata pertumbuhannya itu sekian loh gitu. Kalau berdasarkan harga berlaku itu kan kita nggak bisa membandingkan sama data yang sebelumnya karena berpaku atau penghitungannya itu berdasarkan harga berlaku saat itu aja gitu kan. Kalau harga konstan itu kalau di Indonesia itu tahun 2010 atas dasar harga konstan yang ada di tahun 2010 gitu. Jadi data-data yang ada di atas tahun 2010 itu dibandingkan dengan yang ada di tahun 2010. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia sekian, sekian, sekian gitu. Coba kita cari ya. Kalau untuk data PDRB berarti masuknya statistik ekonomi. Oke, selanjutnya kita bisa klik. Misalkan teman-teman bingung nih, PDRB itu masuknya mana ya? Aduh, dia tuh masuk statistik makroekonomi atau neraca ekonomi ya. Jadi kalau di subjek ini kita bisa kosongin gitu. Kita bisa langsung ketik aja di tabel atau indikator ini PDRB. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi untuk di Indonesia itu penghitungan PDRB untuk atas dasar harga konstan itu ada yang seri 2000 dan seri 2010. Jadi di bawah 2010 itu tahun dasarnya lah ya. Tahun dasarnya itu di tahun 2000. Kemudian untuk di atas tahun 2010 itu tahun dasarnya menggunakan tahun dasar 2010. Makanya di sini ada beberapa jenis gitu. Ada seri 2000 dan seri 2010 gitu kan. Nah, kita pengen cari dengan data seri terbaru atau seri 2010 ya. PDRB atas dasar harga konstan. Nah, ini ada yang atas dasar harga berlaku menurut kabupaten kota. Nah, ini pertumbuhan ini PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 menurut kabupaten kota. Nah, jadi apa ya? Kalau di BPS itu menentukan tahun dasarnya itu kalau nggak salah ya setiap 10 tahun gitu. Jadi dan di mana tahun itu mengalami kestabilan harga, kestabilan secara ekonomi. Nah, tahun-tahun itu bisa digunakan sebagai tahun dasar untuk penghitungan PDRB. Nah, karena sekarang udah 2026, ada kemungkinan juga akan dilakukan penyesuaian nih terhadap tahun dasar yang ada di Indonesia, tahun dasar penghitungan PDRB-nya. Bisa aja tahun 2000. Harusnya kalau di sini kan 2000, dari 2010 harusnya 2020 bisa dong dijadiin tahun dasar. Kalau 2020 seperti yang kita tahu, 2020 itu kan ada COVID ya, COVID-19. Nah, jadi di saat itu ada fenomena yang menyebabkan ekonomi kita itu nggak stabil. Jadi tahun 2020 itu sebenarnya nggak bisa dijadikan sebagai tahun dasar untuk penghitungan PDRB gitu teman-teman.
Nah, kalau di sini kita coba pilih ya, PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 menurut kabupaten kota. Nah, di sini muncul tahunnya nih. Dia dari tahun 2010 tadi ya. Karena memang 2010 itu sebagai tahun dasarnya. Kita bisa pilih semua. Nah, karena ini website kantor provinsi, kantor BPS Provinsi Jawa Timur. Nah, dia muncul nih 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Ketika kita ingin pilih semua, kita bisa centang ini, pilih semua. Tapi kalau kita butuhnya cuma satu aja, kita tinggal pilih sesuai kebutuhan kita. Misalnya tadi Andini dari Sidoarjo ya, coba kita cari Sidoarjo. Sidoarjo nih, bisa kita klik dan kita tambah. Oke, ini yang tadi ya, contoh yang tadi bisa kita hapus saja. Nah, ini data yang tadi kita pilih, kita submit. Nah, nanti akan keluar seperti ini untuk Kabupaten Sidoarjo aja, karena tadi kan kita milihnya Kabupaten Sidoarjo aja ya. Selanjutnya kita unduh. Oke. Ini sih. Nah, ini yang tadi kita download ya. Enable activity. Untuk Kabupaten Sidoarjo aja, karena kita kan milihnya Kabupaten Sidoarjo aja ya. Nah, ini sudah muncul nih. Oh, oke. Sampai tahun 2025. Nah, dari sini, nah jadi dari setiap tabel atau setiap data makro yang kita unduh, itu di Excel-nya ada keterangan ya. Ada keterangan di sini 2021 itu angka sementara, angka sangat-sangat sementara, 2020 itu angka sangat sementara, 2019 angka sementara. Jadi sementara itu kita masih menggunakan ini, tapi dengan keterangan 2021 itu angka sangat-sangat sementara, 2020 itu angka sementara. Azan ya, sebentar. Kita break azan bentar ya.
Ya, lanjut lagi ya teman-teman. Oke. Nah, ini tadi data yang sudah kita download. Yang sudah kita download tadi Kabupaten Sidoarjo. Kemudian kita mau buat diagram garisnya ya untuk melihat sebenarnya tren dari PDRB per kapita ADHK-nya di Sidoarjo ini gimana sih gitu kan. Kita blok dulu untuk datanya, kemudian kita masuk ke insert dan kita pilih grafik yang pengen kita bikin gitu. Nah, di sini ada fitur recommended chart. Jadi dari si Excel-nya ini sendiri sebenarnya sudah kayak punya ini ya fitur, oh kalau datanya kayak gini bagusnya pakai grafiknya ini loh gitu. Jadi dari Excel-nya juga sudah punya ini ya fitur itu. Sebenarnya kita kita tinggal ke recommended chart terus lihat, oh bisa pakai garis nih, bisa pakai batang juga kayak yang tadi dijawab Andini ya, pakai untuk melihat sebenarnya data PDRB ADHK di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2010 itu apakah mengalami kenaikan atau penurunan ya gitu. Dari secara visualisasi kan lebih mudah ketika kita gambarkan dengan garis atau dengan batang ini tadi ya. Kalau aku untuk menggambarkan tren, data tren dari waktu ke waktu itu baiknya menggunakan line chart. Ini ya. Klik oke. Nah, dia ini tampilan sederhana ya. Cuma ketika kita ingin memperbagus lagi tampilannya itu bisa banget. Nah, ini kan masih kayak polosan gitu ya. Di sini kita bisa otak-atik aja sih di bagian ini kan judulnya masih belum benar ya. Kabupaten Sidoarjo doang. Apa maksudnya gitu kan? Nah, ini merupakan kita tambahin PDRB per kapita ADHK dari 2010. ADHK atau ada dasar harga harga konstan. Nah, saya taruh di sini. Ini sebenarnya bisa disesuaikan sih sesuai kebutuhan teman-teman misalkan aku pengen ya tulisannya bold, tinggal klik bold atau kontrol B. Itu pengen menampilkan labelnya mungkin kita klik kanan di garisnya ini ya, kita klik kanan add data labels. Nah ini kan tapi tampilannya agak berantakan ya jadinya. Nah nanti bisa disesuaikan lagi sih teman-teman. Di sini juga ada pilihan, beberapa pilihan, ada pilihan di desainnya ya. Apakah ingin menggunakan yang ini atau yang ini, atau yang ini itu balik lagi sesuai dengan preferensi teman-teman semua, gitu ya. Nah, ini untuk pilihan-pilihannya. Nah, coba kita, misalnya kita pengen buat grafik yang berbeda nih dari data yang ini. Kita tinggal klik grafiknya, kita klik kanan, kemudian change chart type. Nah, di sini apakah cocok dengan menggunakan diagram pie? Nah, dia akan jadi seperti ini nih ketika jadi pie diagram kan visualisasi yang seperti ini kan tidak agak bukan agak kurang lagi ya. Emang nggak sesuai untuk menggambarkan data yang berupa runtun waktu gitu. Kan ini datanya dari tahun ke tahun. Ketika kita pakai pie chart itu tidak menggambarkan atau kurang memvisualisasikan data yang ingin kita sampaikan. Padahal sebelumnya itu kita punya intensi, kita punya apa ya keinginan bahwa kita ingin menjelaskan nih, oh ternyata untuk PDRB per kapita ADHK di Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan loh gitu. Nah, dengan adanya visualisasi ini kita dapat lebih meyakinkan gitu, meyakinkan ketika menyampaikan
suatu data. Oh, buktinya ini secara visual dia itu memang terlihat naik gitu. Berarti dia trennya naik dan sebagainya. Kita bisa tambahkan juga elemen-elemen dari grafiknya itu tadi ya. Sebenarnya banyak sih. Nah, misalkan teman-teman mau ganti lagi tipenya, ini kan nih banyak nih pilihannya misalkan mau coba-coba gitu ya. Tapi kita balik lagi ke awal tujuan kita membuat visualisasi atau membuat grafik ini apa sih gitu. Nah, balik lagi ke tujuan awalnya. Ketika kita ingin menjelaskan perbandingan gitu, perbandingan antara dua kategori. Dari antara dua kategori, maka kita pilih eh, diagram batang. Nanti kan akan terlihat lebih jelas tuh. Nah, silahkan teman-teman boleh dicoba masing-masing, dieksplor lagi tentang visualisasi data maupun pengolahan datanya. Kalau misalkan untuk fungsi statistik dasar di Excel, itu teman-teman kayaknya udah sering pakai ya. Coba share yang ini. Sebentar. Hmm, nih, jadi, nah ini data inflasi yang tadi sih. Nah, ketika di-download dari website BPS, dia tampilannya seperti ini. Ketika kita mencari inflasi menurut kelompok pengeluaran dengan periode bulanan atau month-to-month, kan? Januari, Februari, dan seterusnya. Dia itu bentuk datanya seperti ini. Nah, misal kita pengen tahu rata-rata inflasi di bulan Januari tahun 2020, kita tinggal ketik aja formulanya. Kalau rata-rata average, average, kemudian buka kurung dan kita pilih data atau blok datanya. Nah, itu kita enter. Nah, rata-rata inflasi di bulan Januari tahun 2020 itu sebesar 0,3 untuk semua kelompok pengeluaran. Sekarang kita mau cari rata-rata di semuanya nih, kita tinggal drag aja ke samping. Nah, ini akan muncul seperti ini. Balik lagi ke teman-teman butuhnya eh, apa namanya butuh datanya apa? Apakah rata-rata, nilai minimum ataupun maksimum itu disesuaikan lagi nanti bisa juga mencari median, modus di Excel ya melalui Excel. Kalau kita coba di apa tadi pivot table-nya mana ya? Pivot table yang data inflasi tadi ya. Misal kita pengen nambahin kolom baru yaitu kolom udah nah, kita tinggal pilih average aja. Kalau misalkan pengen tahu nih, oh rata-rata inflasi untuk kelompok A di tahun sekian itu berapa ya? Kita tinggal pilih average. Nah, keluar di sini rata-ratanya sekian. Oke, itu untuk yang table dan visualisasi data. Untuk visualisasi data tadi banyak banget ya ini yang bisa kita pilih untuk memvisualisasikan ini. Kalau bentuknya kayak gini, apakah bisa? Kita lihat bentuk recommendation. Nah, dia agak berantakan ya. Jadi
ketika ingin membuat satu grafik itu kita tentukan dulu atau kita atur dulu yang mana yang menjadi kolom dan yang mana menjadi baris. Kalau yang ini, yaitu kan bentuknya seperti ini ketika kita memilih dia membuat grafiknya ya. Nah, harusnya kan di bagian sini merupakan bulan ya, bulan, tapi di sini yang muncul itu umum. Kita bisa kayak edit di bagian select datanya, kita bisa edit yang mana nih yang bakal jadi kolom, yang mana yang akan jadi baris gitu. Tapi kalau kita nggak mau ngedit di sini, kita sesuaikan lagi tuh. Jadi nanti formatnya tinggal kita ganti, kita sesuaikan di kolom pertama itu nama bulan, di kolom selanjutnya itu adalah invasinya untuk kelompok umum. Misalnya kayak gitu. Oke, untuk pertemuan ini, pelatihannya mungkin teman-teman bisa maksimalin lagi, coba-coba di rumah sambil ngabuburit kan mungkin ya. Terus Betul sekali, Kak Ajwa. Jadi memang tidak hanya bagaimana cara untuk mengolah data di BPS, tapi juga perlu bagaimana cara untuk merealisasikan atau memvisualisasikan data tersebut dan bisa menggunakan Microsoft Excel. Jadi mungkin teman-teman bisa untuk mempraktekkan mandiri di rumah dengan tadi materi yang sudah disampaikan oleh Kak Ajwa. Mungkin apakah bisa lanjut ke sesi tanya jawab? Oke, baik. teman-teman. Terima kasih kepada Kak Ajwa atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan melalui kolom chat. Bagi teman-teman bisa dipersilahkan ya untuk menanya ya. Nggak sabar war takjil kali ya. Jadi sekarang jam-jam luar takjil ya Kak. Takut Jam rawon sih. Oke, kalau nggak ada yang nanya mungkin aku yang nanya ya. Ini boleh. kita ngobrol santai aja ya. Di sini ada yang dari luar Jawa nggak? Mungkin dari teman-teman yang dari luar Jawa bisa untuk Apakah ada? Atau orang Jawa semua nih? Jangan-jangan. sepertinya ada. Ya, berapa? Mungkin dari teman-teman Siapa nih yang masih Martina? Martina ya? Martina dari mana? Dari Sumatera Utara, Ibu. Oh, Sumatera Utara. Oh, jauh ya, Martina. Nah, Martina udah pernah coba akses website BPS Sumatera Utara belum? Belum. Oke, tapi dari penjelasan yang tadi kira-kira nangkep nggak? Oh, berarti kalau aku mau cari data di provinsiku nih, oh, aku harus cari data dari website BPS Sumatera Utara gitu. Oh, tadi udah coba. Oh, udah coba ya. Oke. Martina semester berapa? Semester 2, Ibu. Oke, semester 2. Mantap. Nah, gitu juga teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman juga mau akses ke BPS Kabupaten Kota, kan tadi yang dicontohin cuma BPS Jatim ya, BPS Jawa Timur. Misal teman-teman mau akses BPS Kota Surabaya, BPS Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Banyuwangi, dan sebagainya, silakan itu bisa langsung aja ke website masing-masing. Tampilannya sama persis, cuma beda tulisan aja. Gitu sih. Oke, makasih ya Martina. Terima kasih juga, Ibu. Oke, ada yang perlu didiskusikan lagi? Karena sebenarnya kita kayaknya kalau untuk pelatihan ya, untuk pelatihan itu enaknya langsung ketemu gitu, langsung ketemu, terus masing-masing tuh pegang laptop, terus kita praktik bareng-bareng gitu. Jadi lebih kerasa gitu, lebih kerasa. Oh,
aku udah coba yang ini, yang diajarin pas pelatihan tuh kayak gini gitu. Jadi semoga nanti ada waktunya ya kita ketemu secara offline, terus bisa lebih banyak diskusi lagi gitu ya. Oke, itu aja sih dari aku kembalikan ke Andini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Ajwa dan juga pada para peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi diskusi tadi, serta kepada Kak Ajwa pastinya atas jawaban atau mungkin diskusi dan materi yang sangat jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab, sesi penyerahan sertifikat kepada narasumber sebagai bentuk apresiasi dan juga ucapan terima kasih atas kesediaan Kak Ajwa dalam berbagi ilmu pada kegiatan pelatihan hari ini. Untuk itu, kepada panitia, baik, terima kasih untuk panitia karena sudah menampilkan sertifikat narasumber di layar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Ajwa karena atas waktu, ilmu, pengalaman dan materi yang telah dibagikan kepada kita semua pada pelatihan hari ini. Kepada Kak Ajwa serta seluruh peserta dipersilakan untuk menyalakan kamera. Lalu kepada panitia mungkin dipersilakan untuk mengambil screenshot dokumentasi kegiatan. Selanjutnya kita akan melakukan dokumentasi bersama seluruh peserta pelatihan. Mungkin untuk panitia yang bertugas bisa untuk mengambil dokumentasi. Baik, mungkin saya bantu untuk hitung. 1, 2, 3. Baik, mungkin sekali lagi pakai gaya jempol mungkin. 1, 2, 3. Oke. Mungkin kemudian kita bisa dokumentasi secara bersama-sama. Untuk panitia bisa dipersilakan untuk dokumentasi sekali lagi tanpa share screen sertifikat. Baik, mungkin bisa saya bantu hitung. 1, 2, 3. Dan sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Baik, sebelum Teman-teman. ya, terima kasih banyak Kak Ajwa juga. Sebelum acara kita tutup, kami mengingatkan kembali kepada seluruh peserta bahwa tautan presensi dan evaluasi sudah dibagikan ya